Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya, yaitu ada saham Bank BRI, BBCA, GoTo, ADMR, Adaro, dan Bumi. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI. Tapi sebelum kita cek saham Bank BRI, kita akan coba lihat dulu untuk indeks kita hari ini. Untuk IHSG hari ini turun ya. Padahal tadi di awal market itu sempat naik sampai ke level 7083. Ya, untuk level tertinggi hari ini di 7083, habis itu diturunin sampai ke 7017 ya. Secara keseluruhan untuk IHSG hari ini minus 0,51%. Kalau kita cek transaksinya, sebenarnya untuk IHSG hari ini asingnya net buy ya. Net buy cukup banyak malahan, ini bisa kita lihat bareng-bareng di Bank BRI. Itu asingnya net buy 340,9 M ya, sangat banyak sekali. Setelah kemarin Jumat net buy 220-an M, hari ini hari Senin dia asing berani masuk lagi 340 M ya. Selain di Bank BRI, asingnya juga masuk di MTKA, Unilever, BBRI, dan Medco ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Dan yang paling banyak dijual asing hari ini ada Tebik, Telkom, Kalbe Farma, ADMR, Astra ya. Secara nominal juga nggak banyak-banyak banget. Secara keseluruhan untuk asingnya sebenarnya hari ini net buy cukup banyak ya di IHSG. Tapi kenapa merah ya, kalau menurut saya karena si GoTo ya, GoTo hari ini ARB. Jadi untuk GoTo ini salah satu market cap terbesar di IHSG ya. Untuk market cap-nya saat ini sekitar 200 sekian triliun, itu sangat besar sekali. Walaupun market cap-nya besar, itu nasib GoTo untuk saat ini karena masih berada dalam masa lockup, jadi untuk nasibnya itu hanya ditentukan oleh sekian persen market cap-nya ya. Kalau nggak salah itu sekitar ya kurang dari 15 triliun ya, itu yang floating di market sekian untuk saat ini. Jadi nasibnya GoTo ditentukan oleh sekian persen saham yang floating di market ya. Jadi ya itu sangat berpengaruh kepada market cap GoTo secara keseluruhan, dan market cap GoTo sangat besar dan itu juga sangat berpengaruh ke IHSG. Jadi kemungkinan yang bikin IHSG merah walaupun aslinya net buy cukup banyak hari ini ya karena GoTo ya. GoTo menjelang lockup dibikin ARB, nanti kita akan bahas untuk GoTo. Tapi untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI ya. Untuk saham BRI hari ini aslinya masih berani masuk, secara teknikal udah berhasil breakout di atas 4.760 ya. Jadi ini udah berhasil breakout resisten lagi dan ini mau nutup gap ya. Gapnya belum ketutup sempurna, jadi untuk kemungkinan besok sih harusnya langsung dibuka hijau ya untuk saham Bank BRI, mengingat untuk asingnya hari ini masuk cukup banyak 300-an M ya, dan hari ini juga berhasil breakout, candlenya cukup bagus. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBRI hari ini tanggal BBRI hari ini tanggal 28 November, yang masuk itu ada ZP, KZ, RX, YU ya. ZP masuk 306,5 M, KZ masuk 116 M, RX masuk 114 M, dan mereka asing ya. ZP, RX, KZ yang masuk itu asingnya net buy cukup banyak hari ini. Yang jualan untuk asingnya ada BK, AK, BB ya. Jadi untuk BK ini net sell 151 M, AK net sell 64 M. Secara keseluruhan untuk asingnya masih net buy di Bank BRI hari ini. Untuk lokalnya yang distribusi ada GR, PD, CCAZ ya. Jadi ya untuk Bank BRI hari ini asingnya net buy cukup banyak, mudah-mudahan diakumulasi juga oleh asing ya. Mudah-mudahan untuk besok langsung dibuka hijau. Untuk target kenaikannya, kalau yang udah floating profit dan mau trading ya, sebenarnya mau di hold sampai akhir tahun selama asingnya nggak jualan, sebenarnya nggak apa-apa ya untuk ya. Bank BRI malah bisa ke area sini, ke area 4.900-an atau 5.000-an mungkin selama asingnya nggak jualan ya. Tapi kalau target kenaikan untuk besok Selasa sih, kemungkinan kalau menurut saya paling ya nutup gap dulu ya, bisa ke area
4.850-an mungkin paling enggak ya harusnya nyentuh area sini ya, soalnya ya gapnya kan di sini. Kalau udah ke area 4.850 berarti untuk Bank BRI udah nutup gap yang tanggal 27 April 2022 ini. Jadi kemungkinan untuk besok sih harusnya dibuka hijau dulu ya, yang mau taking profit sebagian mungkin bisa pertimbangan di area sini, tapi kalau masih hold ya disclaimer, karena untuk Bank BRI ini selama asingnya nggak jualan ya, kita tahu untuk beberapa hari terakhir dari minggu kemarin asingnya terus masuk cukup gede di saham Bank BRI ya, yang nggak menutup kemungkinan sebenarnya untuk Bank BRI bisa ke area 5 ribuan ya, bisa breakout di atas 4.950 ya, bisa naik cukup tinggi untuk saham Bank BRI, bisa mungkin ke 5.500-an ya, yang nggak menutup kemungkinan, cuman kita ikuti aja pergerakan asing di saham Bank BRI ya. Untuk besok sih kemungkinan ya target price-nya untuk hari Selasa sih semoga aja bisa nutup gap sampai ke 4850 ya, bisa breakout bertahan di atas itu malah lebih bagus. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk supportnya di arah sini 4760 udah jadi support Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI, dan selanjutnya kita cek saham BBCA, dan untuk BBCA juga hari ini nyetak rekor lagi, tadi sempat mencoba breakout di atas 9.025 ya, sempat nyentuh level 9.100 untuk Bank BCA hari ini, tapi ditarik turun lagi kelas di 9.025, ini area resisten. Besok lihat aja kalau langsung dibuka hijau dan bertahan di atas ini, di atas ya resistennya ya, untuk saat ini pas di area resisten untuk Bank BRI, Bank BCA sorry ya, itu ada kemungkinan bisa naik ya. Kalau kita cek untuk transaksinya BBCA hari ini secara keseluruhan tanggal 28 November untuk asingnya di BBCA hari ini asingnya net buy, cuman nggak banyak banget, 2,5 M aja ya, jadi sebagian asingnya jualan, sebagian masuk, tapi untuk harganya masih konsolidasi di area resisten ya, ini 9.025 itu area resisten untuk Bank BCA. Untuk asingnya yang masuk ada KZCS, CC, AG, KK ya, KZCS ini yang paling banyak, kemudian yang jualan ada AK, ZB, REGU, BK. Sebenarnya dari segi akumulasi lebih bagusan Bank BRI ya daripada Bank BCA. Apakah mungkin karena valuasi Bank BCA yang udah premium ya, itu mungkin pertimbangan tersendiri ya untuk yang mau masuk di saham Bank BCA. Cuman kalau secara keseluruhan untuk Bank BCA hari ini masih diakumulasi oleh KZ net by 194 M. KZ-nya ini KZ asing ya. Selain KZ ada CSIP, jadi yang akumulasi masuk hari ini di saham Bank BCA asing, dan juga yang jualan juga asing ya. Jadi Bank BCA didominasi asing, sebagian jualan, sebagian masuk ya. Asingnya net buy sedikit. Jadi ya besok perhatikan saja level ini apakah bisa breakout di atas 9.025 atau enggak. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan untuk besok Bank BCA masih konsolidasi ya di area sini, bahkan nggak menutup kemungkinan balik lagi ke bawah ke area 9.000. Tapi ya kemungkinan di area-area sini dulu untuk besok Selasa ya. Kita lihat aja besok Selasa untuk Bank BCA ya. Tapi tetap disclaimer ya, kalau ada yang mau masuk di harga yang lumayan tinggi ini, amannya sih mending nunggu breakout aja ya, nunggu besok konfirmasi breakout kalau dibuka hijau. Oke, itu untuk saham Bank BCA, dan selanjutnya kita cek saham ADMR. Untuk saham ADMR hari ini, sebelum ke ADMR kita cek GoTo dulu ya. Ini untuk GoTo kelewatan ya, kita cek dulu saham GoTo. Untuk saham GoTo hari ini ARB ya, ternyata jebol juga 180 ya. Sepertinya hari ini tanggal 28, lookup-nya tanggal 30, berarti besok penentuan ya, besok 2 hari ini. Apakah GoTo itu mau diturunin sampai 50 atau digoreng terlebih dahulu sebelum ya para pemegang saham keluar ya. Kita lihat aja besok ya. Ya kalau posisi saat ini sih ya, ini sebenarnya kesempatan ya sebenarnya buat yang yakin kalau GoTo itu setelah lookup mau naik, ini kesempatan buat nyicil sebenarnya ya. Tapi kalau psikologi dari teman-teman udah kurang bagus, yang penting wait and see aja dulu.
besok tanggal 29, habis itu tanggal 30 November ya. 2 hari lagi untuk lockup Gotoh akan dibuka. Hari ini dibikin ARB, ini yang bikin IHSG merah ya. Walaupun Gotoh itu market cap-nya gede, salah satu terbesar di IHSG, tapi untuk nasibnya saat ini itu cuman ditentukan oleh sekian persen dari market cap yang beredar di market ya, yang floating di market itu nggak gede-gede banget, sekitar kalau nggak salah 13 triliun pas waktu IPO. Kalau saat ini harganya udah di 173, berarti lebih rendah lagi ya untuk nasibnya Gotoh ditentukin oleh lembar saham yang beredar yang nggak banyak-banyak banget dibandingkan dengan saham-saham yang masih ke lock up di saham Gotoh ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Gotoh siapa yang jualan ya. Ini retail sedang diuji buat yang nyangkut. Tadi sebenarnya yang nyangkut di Gotoh bukan cuma retail ya, institusi seperti Telkom dan lumayan banyak juga floating loss juga di Gotoh untuk saat ini ya. Dan kalau kita cek yang bikin Gotoh ARB kemungkinan PD ya, salah satu bandar ya, bukan bandar apalah. Untuk PD ini salah satu yang pegang barang paling banyak di saham Gotoh. Kemarin kita udah cek ya, untuk PD itu pegang selama IPO di market reguler aja PD udah akumulasi lebih dari 1 triliunan, kurang lebih 1 triliunan lah kemarin kita cek. Dan hari ini dia masih menginginkan untuk saham Gotoh turun ya. Ini mungkin strateginya seperti apa untuk PD ya, kita ikutin aja. Dan yang masuk YP, XI, SQ, KK, CC banyak juga ya untuk retail yang masuk. Jadi ya retail masih punya banyak cash ternyata di saham hari ini, jadi berani masuk di saham Gotoh dengan nominal yang nggak kecil. XI masuk 8,2 M, XL masuk 5,4 M ya, SQ masuk 7,8, YP masuk 12,8 M ya. Kemungkinan untuk besok gimana ya, tergantung PD sama HYU ya, yang pegang barang cukup banyak di Gotoh dari awal IPO sampai hari ini. Kalau Gotohnya aja masih berani nurunin, padahal posisi average-nya PD itu di sekitaran 300-an ya, pasti ada alasan tersendiri ya kenapa saham Gotoh diturunin sampai ke level sekian ya. Kita ikutin aja buat teman-teman yang masih yakin sih bisa hold, tapi kalau yang ragu ya itu keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena untuk saham Gotoh ini lumayan udah nyetak rekor lagi ya. Ini level terendahnya semenjak awal IPO. Support kuatnya di 180 itu udah jebol. Kira-kira target penurunnya nanya besok berapa kalau masih turun ya. Kalau sesuai Fibonacci yang saya buat sih, supportnya selanjutnya di 162. Apakah akan nyentuh area sini atau enggak, kita lihat aja besok ya. Kalau besok turun 6% ya bisa ke area sini, tapi ya mudah-mudahan enggak ya untuk saham Gotoh bisa turun 6% Pak. Jadi yang mau average down lagi ya bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini ya, tapi resiko ditanggung sendiri. Kita nggak tahu setelah lock up apakah langsung digoreng atau malah dibanting ya. Tapi kalau melihat sejauh ini turunnya saham Gotoh itu PD sama YU masih pegang barang cukup banyak ya. Ya, kalian bisa berpendapat masing-masing ya. Oke, langsung aja untuk kemungkinan untuk besok gimana. Kalau menurut saya, karena hari ini saham Gotoh didistribusi cukup banyak oleh PD, AZBK ya, dan asingnya juga net sell ya, net sell cuman nggak banyak-banyak banget ya. Atau kemudian untuk besok masih merah untuk saham Gotoh ya. Jadi yang sabar aja yang masih mau hold di saham Gotoh ya. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau mau average down lagi ya bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini. Kalau mau average down, kalau enggak ya enggak apa-apa. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR hari ini turun di area resisten ya. Turun ke level 1655, ini di area resisten. Ini di area support. Jadi ya sebenarnya ini momennya cukup bagus ya buat spekulasi buy secara teknikal, turun 4,6% di area support untuk ADMR. Kalau kita cek untuk transaksinya ADMR hari ini apakah sudah ada yang akumulasi. ADMR hari ini tanggal 28 November secara keseluruhan didistribusi ya, lumayan banyak juga untuk
distribusi hari ini. ZP, KI, AK, YU jualan di saham ADMR, yang nampung ada EZ dan NI. Aslinya net sell ya, net sell cukup banyak. ZP, AK net sell, ZP net sell 30M, AK net sell 12,4M. Jadi untuk ADMR ini ya sentimennya sama kayak perusahaan-perusahaan batu bara pertambangan lainnya ya, kurang bagus setelah ekonomi global mulai terkendali. Untuk harga-harga komoditi cenderung bergerak slowdown, dan otomatis itu juga berdampak dengan saham-saham di sektor energi ya. Kemungkinan seperti itu untuk saham ADMR, karena untuk hari ini distribusinya masih lumayan gede dan harganya turun cukup dalam, walaupun ini di area support ya. Ya, kalau saya sih mending amannya wait and see aja. Takutnya kalau sampai ADMR breakdown di bawah 1635 itu bisa lebih dalam lagi ya penurunannya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang mau spekulasi buy ini sih secara teknikal udah di area support. Kita nggak tahu juga apakah besok ada technical rebound atau enggak. Tapi kalau menurut saya sih, kalau melihat histori transaksi hari ini, distribusinya cukup gede dan belum ada yang nampung, ada kemungkinan besok masih cenderung turun ya. Bahkan buat naik lagi itu agak berat sepertinya. Oke, itu untuk saham ADMR. Jadi mending wait and see aja dulu ya, untuk tapi tetap disclaimer. Oke, langsung aja untuk selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini naik tipis ya, masih konsolidasi lah. Untuk hari ini untuk saham Adaro open gap atas ya. Hari ini close di harga pembukaan. Kemarin Jumat close di 3.730, hari ini open di 3.740 ya, open gap 10 poin. Di saham Adaro sempat naik ya, mencoba breakout cuman gagal, masih konsolidasi di atas. Kira-kira apakah masih ada kemungkinan naik lagi? Kalau kita cek untuk transaksi Adaro hari ini, apakah ada yang akumulasi tanggal 28 November secara keseluruhan diakumulasi oleh AK net by 12,9M. Angkanya ini AK asing ya, jadi untuk asingnya hari ini net buy lagi di saham Adaro. AKCS ZP net buy di saham Adaro ya. Yang jualan hari ini ada RD, RF, EP, YU, KZ ya. Kalau kita cek secara keseluruhan, yang jadi market maker utamanya BK, AK, BB. Nah, untuk BK ini BK asing ya, yang jadi market maker ini BK asing, cuman BK asing cenderung scalping karena valuasinya 63,9M dan cuma net P 356 juta aja. Kalau menurut saya untuk besok sih kemungkinan untuk Adaro mungkin masih konsolidasi di atas ya. Jadi buat teman-teman yang minat di saham Adaro, kalau emang Adaro dibikin naik sih mending nunggu breakout aja di atas 3.810 ya. Amannya sih seperti itu. Kalau sebelum bisa breakout ya kemungkinan akan konsolidasi di atas atau malah bisa turun ya. Mengingat untuk saham Adaro ini juga sektor pertambangan yang sentimennya untuk saat ini kurang gitu bagus. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Resistennya masih di 3.800, sorry tadi meleset ya, di area sinilah 3.800 3.810 itu area resisten Adaro. Bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik lagi. Cuman kalau lihat beberapa hari terakhir sepertinya agak berat untuk Adaro breakout ya. Hari ini juga akumulasinya si AK nggak banyak-banyak banget, 12M aja. Kalau kita cek di tanggal 21 ya ada akumulasi sebenarnya ya, cuman nggak banyak-banyak banget. Untuk asingnya net sell sepertinya ya, net sell BK, YU itu BK cenderung jualan ya. Jadi dalam 1 minggu terakhir BK itu udah net sell 23,5. Hari ini BK jadi market makernya, jadi kemungkinan hari ini BK jaga harga di atas ya, supaya ya mungkin mancing-mancing pemain lain buat masuk nanti BK-nya jualan. Mungkin seperti itu skenario-nya. Jadi amannya sih mending wait and see aja ya. Takutnya kalau turun berarti ini bentuk lower high ya, itu udah konfirmasi bearish ya. Kalau turun dan berhasil breakdown lagi di bawah 3440 ya, itu udah konfirmasi bearish untuk Adaro. Tapi untuk saat ini sih kemungkinan untuk besok masih konsolidasi di atas. Kalau menurut saya sih mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Adaro. Dan selanjutnya kita cek saham Bumi. Bumi hari ini turun cukup dalam ya.
turun 3,24%. Tadi sempat ke area sini, ya mendekati area supportnya untuk saham Bumi. Tadi sempat ke level terendahnya hari ini di saham Bumi 173 ya. Di ya 180 sampai 172 itu area support kuat untuk saham Bumi. Jadi buat teman-teman yang mau swing ya bisa pertimbangkan masuk di area situ ya. Tapi ditarik naik lagi, jadi untuk saham Bumi hari ini open gap bawah, tadi itu open di 179 dan close juga di 179 ya. Sempat naik, nutup gap, turun, naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya di saham Bumi hari ini apakah AK-nya jualan? Jadi di saham Bumi itu diakumulasi oleh AK beberapa hari terakhir, dan untuk hari ini tanggal 28 untuk AK-nya masih mana AK? AK hari ini jualan ya, ternyata AK-nya jualan 13,5 M ya. Ini AK maunya apa? Hari ini secara keseluruhan ada IF yang masuk 54 M, YP masuk 17,3 M, AZ masuk 16,7 M. Dan yang jualan ada TP, MG, DRCP ya. Kalau kita cek dari tanggal 21 untuk Bumi, IF malah jualan ya dari tanggal 21, cuman hari ini dia masuk. Dan yang akumulasi itu sebenarnya AK ya, AK masih net buy 193,2 M. Kalau kita cek dari tanggal 21, kemungkinan untuk besok sih ya nggak menutup kemungkinan untuk Bumi itu masih akan cenderung turun ya, supportnya di area sini 162 sampai 172 ya. Jadi buat teman-teman yang mau spekulasi buy di saham Bumi bisa pertimbangan area sini, karena ada kemungkinan kalau akannya masih pegang barang cukup banyak ya, harusnya dijaga harganya ya, supaya nggak bertahan di bawah 168. Oke, itu untuk saham Bumi. Kemungkinan untuk besok sih, kemungkinan untuk besok kalau kita cek hari ini yang jadi market maker siapa tadi saham Bumi, market makernya MG ya. MG-nya natural 40 M, jadi ada kemungkinan dibuka merah dulu untuk saham Bumi, mungkin akan ngejar area supportnya di 168 ya, di area sini. Oke, itu untuk saham Bumi.